Namaste, halo Namaste. semua teman-teman Yoganesia. Balik lagi sama aku Annabelle dari Yoganesia dan kita udah sama Karika lagi nih. Halo. Halo Karika, apa kabar nih Kak? Baik, Oke. alhamdulillah. Teman-teman Yoganesia kan mungkin udah nonton juga nih latihan-latihan kita yang sebelumnya bareng sama Karika dan sekarang kita bakal banyak ngobrol-ngobrol sama Karika supaya teman-teman Yoganesia juga dapat ilmu-ilmu dan insight-insight baru nih tentang dunia yoga. Mungkin supaya kita lebih kenal, kita tanya dulu ya tentang profilnya Karika nih. Halo nih Karika, boleh tahu nih untuk Karika sendiri ini mungkin bisa diceritain ke teman-teman Yoganesia ngajar ini dari kapan? Atau mungkin teman-teman Yoganesia juga ada yang penasaran nih Kak, kakak ngajarnya biasanya daerah mana? Atau mungkin bisa Zoom atau gimana nih Kak? Oke. Namaste Yogi, saya Rika. Saya merupakan part-time dari pengajar dari Celebrity Fitness. Saat ini juga saya merupakan pengajar di virtual. Mengenai berapa lama saya menjadi praktisi, kurang lebih 8 tahun. 8 Udah tahun. lama ya Kak ya? Ya masih lumayan lah, masih belajar. Boleh tahu nih Kak, kenapa nih Karika prefer yoga sebagai salah satu olahraga kakak nih dan sampai akhirnya kakak ngajar ke teman-teman yang lain juga? Ya, kenapa jatuh cinta sama yoga ya? Iya. Oke, jadi gini, awalnya memang berawal dari menurunkan berat badan. Cewek banget ya Kak ya? Jadi setelah saya melahirkan anak yang kedua, saya tuh obesitas sekitar naiknya 35 kilo. Wow. Nah, pada saat saya naik berat badannya, maka metabolisme saya tuh Jadi lambat ya? Jadi lambat, jadi bingung. Jadi lambat, akhirnya dokter menyarankan saya untuk olahraga gitu. Jadi saya udah mencoba semua olahraga dari body pump, combat, sepeda statis, semuanya itu bukannya membuat saya menjadi turun berat badannya, saya jadi stres. Karena saya udah olahraga maksimal, tapi kok nggak turun-turun, turunnya nggak sesuai harapan gitu kan. Ternyata pada saat ikut yoga, saya mulai mindset saya jadi berubah. Yang paling penting adalah pada saat kita mau berolahraga, yang paling penting diniatkan adalah sehatnya dulu. Nah penting nanti banget ya, sehatnya dulu, mengatur dulu mindset kita, bukannya untuk langsing. Pada saat kita sudah mencoba untuk mengatur mindset, maka kita akan tahu kapan kita mau cocok dengan badan kita untuk berlatih olahraga gitu. Jadi kebetulan saya adalah yoga. Oh, oke. Terus aku mungkin tadi sempat dengar-dengar juga nih cerita kalau Karika tuh ada GERD juga ya Kak. Terus ternyata gara-gara yoga ini juga membantu mengurangi Ya, mengurangi. Jadi gini, pada saat saya metabolisme saya terhambat, jadi saya ikut yoga. Yoga itu membuat saya jadi tenang. Jadi bisa berpikir dengan jernih. Jadi saya bisa mengatur pola makan saya dan saya dapat mengurangi rasa sakit pada lambung. Jadi sih seperti itu. Jadi bukannya yoga itu bukan adalah obat, tapi mungkin alternatif olahraga yang membuat saya jadi tenang dan saya bisa mengatur pola makan dengan baik. Oke. Karika, mungkin teman-teman Yoganesia nih Kak juga lebih pengen tahu nih apa sih yang membedakan yoga sama olahraga lainnya yang Karika juga udah pernah ikutin nih Kak. Gitu ya. Jadi menurut saya yoga itu butuh kesadaran penuh pada saat kita berlatih ya. Jadi yoga itu tidak hanya melatih olah tubuh, tapi kita juga melatih pernafasan, melatih kesadaran, melatih untuk kesabaran. Itu sih yang paling penting, karena kalau di olahraga lain tidak sama seperti di yoga itu sih. Ya sih, aku lihat juga kan tadi kita latihan kemarin ini benar-benar semua nafas dihitung, ya saat berpindah juga harus lebih mindful, ya benar-benar. Jadi memang kesabaran itu dilatih ya Kak ya. Betul. Oke, terus aku lihat juga nih kan dari Karika, mungkin salah satu guru yoga yang agak berbeda nih Kak dari guru yoga lainnya. Mungkin teman-teman Yoganesia juga udah lihat nih kan Karika di sini pakai hijab ya Kak ya. Nah mungkin kan aku juga punya teman-teman dan ada beberapa penonton dari Yoganesia juga nih Kak yang dailynya memang memakai hijab. Terus bingung pemilihan pakaian seperti apa sih Kak yang cocok dipakai saat yoga nih Kak untuk teman-teman yang memakai hijab nih Kak.
kalau saya sarankan memang pemilihan pakaian long sleeve yang lengan panjang itu memang agak susah ya dibanding kita membeli pakaian yang lengan pendek. Jadi memang tidak seperti di toko-toko itu jarang. Jadi memang yang paling penting adalah dari bahannya. Bahannya memang harus menyerap keringat karena kalau terlalu tebal itu pun kita susah untuk bergerak. Tidak bisa bergerak dengan bebas. Satu itu, kedua juga tidak terlalu loose, tidak terlalu harus longgar sedikit ya, tidak terlalu longgar. Jadi harus sedikit membentuk badan. Kenapa? Supaya si gurunya juga dapat memperhatikan postur si muridnya gitu loh, apakah sesuai dengan apa yang ditujukan posenya gitu, seperti itu. Oke Kak, terus kalau mungkin itu kan dari bentuknya, apakah dari warna berpengaruh juga nggak nih Kak dengan pilihan warna di baju? Kalau pilihan warna kan itu akan selera ya. Kalau buat saya memang saya akan lebih suka warna-warna yang dasar. Kayak misalkan saya harus ada warna putih, hitam, biru gitu ya, warna coklat. Jadi memang itu sih pemilihan warna-warna dasar aja. Oke. Mungkin kalau misalnya dari Kak Rika sendiri ada tips-tips nggak sih teman-teman kalau nyari itu bajunya di mana, atau mungkin Kak Rika reseller atau Enggak, sebenarnya sih gini, untuk pemilihan kalau merek kan memang tergantung ya, semuanya variatif. Ada yang harganya mahal, ada yang harganya sedang-sedang aja, tapi tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau saya memang carinya yang memang bahannya yang bagus buat saya, karena kebetulan saya seorang praktisi, saya akan pakai baju itu terus-menerus. Jadi memang agak sedikit lebih mahal gitu dari kualitas bahan yang dipakai supaya nyaman. Gitu. Jadi bisa lihat ya, ada beberapa brand ya yang mungkin nanti ini nggak boleh disebut ya. Kayak gitu. Jadi ada beberapa brand yang memang saya pakai. Oke. Atau mungkin Kak Rika bisa kasih clue nih ke teman-teman organisasi, misalnya contohnya apakah dia harus bahannya apa atau apa. Jadi teman-teman bahannya tahu tuh kalau saya sarankan lebih ke dry fit ya. Jadi memang yang bisa dapat menyerap keringat. Kenapa? Pada saat kita berlatih yoga kita akan mengeluarkan keringat. Kalau tidak menyerap dengan keringat, nanti keringatnya akan nempel ke baju, nanti bisa masuk angin gitu. Jadi kalau bisa yang dengan cepat menyerap keringat. Oke, itu teman-teman Yoganesia yang mau cari bahan baju nih, mau teman-teman yang berhijab ataupun yang tidak berhijab, tadi katanya Kak Rika cari yang dry fit dan yang cepet nyerap keringat ya Kak ya. Oke nih Kak, terus aku mau nanya lagi nih Kak, kan kalau misalnya kita pakai hijab atau turban nih kan keringat, down dog, inversion pasti kan terbalik-terbalik nih Kak. Gimana sih Kak caranya supaya nggak jatuh-jatuh, atau ada tips nggak nih Kak nih? Ya oke, aku akan kasih tipsnya. Kita buat tutorialnya ya. Oke deh, ayo kan kita bikin. Oke, nanti saya akan cobakan ke Anabel. Ya, dari sini letakkan, dibagi dua dulu, panjangnya dibagi dua, kemudian boleh ditaruh di kepalanya, diukur kira-kira seperti ini, ditutup telinganya. Nah, bagi yang mungkin pipinya sedikit tembam, Ya aku dong. jadi bisa sedikit dia ke arah pipi ke depan. Nah, dari sini kita putar ke belakang. Nah, udah dibagi dua nih, diputar ke belakang, kemudian disilang seperti ini. Nah, disilang, dibagi dua lalu disilang. Oke, nah bentar ya, lalu dirapihin, jangan lupa dirapihin supaya rambutnya tidak kelihatan. Bentar ya Anabel. Oke, sudah seperti ini, kita rapikan sisinya. Nah, satu lagi dirapikan. Oke, lalu disilangkan ke arah atas. Nah, bentar ya, disilangkan ke arah atas. Memang seharusnya pakai ikatan rambutnya yang agak sedikit tebal, supaya agak naik. Jadi tipsnya
mengikat rambutnya dengan ikatan rambut yang sedikit tebal. Ntar dulu ya, aku rapiin dulu. Soalnya ikatan rambut kamu kecil. Oke, dari sini hanya diikat ke belakang. Oke. Ya, untuk kamu yang pengen dadanya tidak terlihat, ini juga bisa seperti ini. Ini, dan ini menurut aku juga nggak akan jatuh-jatuh sih. Ini udah anti badai daun dog inversion ya Kak? Iya, ini tidak perlu pakai apa namanya, tidak perlu memakai peniti, cuman hanya ditaruh. Oke, ini nanti kamu tutup, jadi misalnya, ya tutup seperti ini. Oke, atau mungkin kalau aku pakai turtleneck pas ya nih Kak? Iya, atau bisa juga kamu lipat lagi, bawa lagi ke atas, disilang seperti ini. Nah, kayak gini ya, rapiin jadi di nih. Kemudian ini dirapiin. Ntar aku rapiin sedikit. Oke. Ini aku masukin sedikit. Oke. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi kalau saya sarankan pakai ikatan yang agak sedikit tebal supaya ada volumenya di atasnya atas. gitu ya. Oke. Jadi ini dia sarannya. Oke, gimana nih teman-teman Yoganesia? Udah lihat kan turban ala Karika nih, kece nih. Katanya Karika ini anti badai, jadi mau teman-teman inversion, daun dog ini nggak akan jatuh-jatuh ya Kak ya? Mungkin ini salah satu pilihan dari teman-teman Yoganesia yang mau pakai turban saat yoga, tapi nggak maunya yang instan. Jadi mungkin udah punya pashmina warna-warni ya kayak koleksi kan saya nggak dipakai. Bisa jadi, dicocokkan dengan baju misalnya. Jadi kalau misalnya mau masukin Instagram lagi asana, ini ya Kak? Oke deh, kalau gitu makasih banyak nih Karika untuk ilmunya dan juga insight-insightnya buat teman-temannya serta tutorial untuk turban ini ya Kak ya. Oke deh, terima kasih nih teman-teman Yoganesia udah nonton aku dan Karika. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe YouTube-nya Yoganesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namaste.